Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin thahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Billahi ta'ala. Pertama, kembali mengingatkan pribadi juga anak-anakku untuk menghadirkan niat ikhlas dalam hadir duduk di majelis ilmu. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah hanya menerima suatu amal yang baik itu ketika dilandasin dengan niat. Maka hadirkan niat ikhlas di dalam setiap amal kebaikan yang kita kerjakan. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab kita Mukhtasar Sulam Taufiq. Kemarin sudah sampai kepada pembahasan tentang sifat-sifat Allah, sebagian dari sifat-sifat Allah, sampai kepada perkataan muallif al-khaliq, ya, al-khaliqu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, al-khaliqu maknanya bahwa Allah yang menciptakan dan mengadakan seluruh makhluk dari semula tiada menjadi ada. Itu makna dari al-khaliq. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dari semula tidak ada menjadi ada. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan Allah jadikan dari air atas segala sesuatu itu hidup. Jadi air adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Air adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Jadi sesuatu yang benda padat, bebatuan contohnya, atau sesuatu yang hidup, manusia, hewan, itu semua berasal dari air. Berasal dari air yang makhluk pertama Allah ciptakan tersebut. Jadi air ini adalah merupakan bahan dasar dari seluruh makhluk. Kenapa dikhususkan di dalam ayat ini wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy? Kenapa dikhususkan sesuatu yang hidup saja? Karena kemuliaannya. Karena kemuliaan sesuatu yang hidup dibandingkan sesuatu yang benda mati. Paham itu? Hal ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Gimana? Kana Allahu walam yakun wa kana arshuhu 'alal ma, begitu. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma. Jadi hadis ini asbabul wurudnya bahwa suatu ketika ada segerombolan orang-orang dari Yaman. Ada datang segerombolan dari orang-orang Yaman menghadap ke Rasulullah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din. Kita datang kepada Rasul untuk mempelajari ilmu agama. Fa ambi'na an bad'il amri makana. Kita hendak menanyakan tentang asal muasal makhluk tercipta ini.
Rasulullah karena makhluk yang paling mulia, paling memiliki kecerdasan yang luar biasa, memberikan faidah terhadap orang-orang Yaman tersebut. Rasulullah memberikan faidah, tidak langsung menjawab pertanyaan apa yang mereka tanyakan, tapi memberikan terlebih dahulu tentang sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Yaitu tentang permasalahan tauhid. Dijawabnya apa oleh Rasulullah? Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada tanpa permulaan. Allah ada pada azal tanpa memiliki permulaan. Wa lam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Dan tidak ada sesuatu apapun pada azal, sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada bumi, tidak ada manusia, tidak ada malaikat, tidak ada langit, tidak ada arsy, tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada waktu. Makanya para ulama dari hadis ini mengambil dalil bahwa Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Karena tempat adalah selain Allah. Tadinya tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Allah lah yang menciptakan tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Kemudian barulah di situ Rasulullah menjawab tentang apa yang mereka tanyakan. Apa itu asal muasal dari makhluk ini? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Jadi air itu adalah makhluk pertama. Dari air yang Allah ciptakan tersebut, kemudian Allah menciptakan arsy. Jadi arsy yang merupakan atap dari surga. Jadi arsy itu adalah atap surga, bentuknya seperti sarir, seperti ranjang, begitu, memiliki 4 tihang. Makhluk Allah yang paling besar. Tujuan Allah menciptakan arsy apa? Innallaha khalaqal arsya izharan biqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Jadi itu tujuan Allah menciptakan arsy itu untuk menampakkan akan kekuasaannya. Karena arsy yang makhluk paling besar mampu Allah jaga. Berada di atas, kalau seandainya jatuh bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Allah jaga. Artinya tujuannya adalah untuk menampakkan akan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Karena keyakinan kita umat Islam meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Terus Ar-Raziqu, dia Allah yang maha memberikan rizki. Apa definisi rizki? Adalah sesuatu yang bermanfaat meskipun sesuatu yang diharamkan. Itu definisi rizki. Sesuatu yang bermanfaat meskipun adalah dihasilkan dari sesuatu yang diharamkan. Jadi sesuatu yang haram dia konsumsi, misalkan rizki bagi dia, kan, tetapi kelak di akhirat ada pertanggungjawabannya atas hal tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya rizki itu maksum. Ar-rizqu maksum. Rizki itu sudah diatur, sudah dibagi. Jadi rizki seseorang ketika di dunia itu tergantung apa yang Allah tentukan, apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang rizki seseorang semua sudah tertulis, dari dia berojol dari emaknya sampai dia mati itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Meski baik itu dari yang halal ataupun dari yang haram. Dan pasti rizki yang sudah ditentukan, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu sampai kepada kita. Jadi orang gak akan pernah mati sebelum dia menghabiskan rizki yang tertulis di Lauhul Mahfuz bagi giliran punya dia. Paham itu? Jadi yang sudah ditentukan
oleh orang tersebut. Jadi orang nggak akan mati sebelum mengkonsumsi semua rezeki tersebut. Nah itu. Nah, terus Al-Alimu, dia Allah yang maha alim, mengetahui. Dia Allah yang bersifatan dengan sifat ilmu. Nah, dari Al-Alim, dia Allah yang bersifatan dengan sifat ilmu. Ilmunya Allah azali, ada tanpa permulaan. Abadi, ada tanpa memiliki penghabisan. Tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak diperbaharui. Jadi Allah maha mengetahui, tidak seperti para ulama, tidak seperti dengan makhluknya. Orang misalkan kalau belajar bertambah ilmunya, yang sudah dipelajari kagak dimurajaah, keluar dari majelis lupa lagi. Begitu ilmu manusia, bertambah berkurang gitu. Kamu gitu. Jadi nggak pernah keluar dari majelis, nggak pernah lagi dibuka kitabnya, nyampe majelis lagi kagak tahu apa yang sudah dijelaskan. Itu ilmu makhluk, gitu. Sedangkan ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Al-Qadir, dia Allah yang bersifatan dengan kudrah, maha kuasa. At-Tamah, yang sempurna, sifat kudrah Allah sempurna. Yang sifat kudrah Allah sama sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, azaliyatun abadiyah. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, sifat kudrah Allah azaliyatun abadiyah, ada tanpa permulaan, ada tanpa penghabisan. Ta'alluq atau kaitan dari sifat kudrah itu terhadap sesuatu yang mungkin akli, mungkin secara akal. Nih pahami bahwa hukum akal itu ada 3. Yang pertama wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Wajib akli apa? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya. Jadi akal tidak menerima kalau tidak ada, itu namanya wajib akli. Contohnya seperti Allah dan sifat-sifatnya. Jadi akal tidak bisa menerima tentang demikian kalau seandainya tiada. Itu namanya wajib akli. Kemudian mustahil akli. Definisinya apa? Sesuatu yang tidak bisa diterima tentang keberadaannya. Kalau tadi paham itu mustahil akli, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kalau seandainya ada. Contohnya seperti adanya sekutu bagi Allah, itu mustahil. Paham itu? Contohnya lagi sesuatu yang mustahil secara akal adalah sesuatu yang baharu, bersifatan dengan sifat yang azali. Sesuatu yang baru pasti dong sifat-sifatnya juga baharu. Adapun yang terakhir apa? Jaiz akli. Artinya apa? Sesuatu yang diterima oleh akal keberadaan dan tiadaannya. Yaitu segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi alam secara akal bisa menerima adanya dan tiadanya makhluk. Segala sesuatu dari alam ini, makhluk, itu akal dapat menerima adanya dan tiadanya. Terus fa'alun lima yurid. Nah, tadi sebelumnya bahwa
ketahui dulu bahwa sifat kudrah Allah itu ta'alluqnya hanya dengan sesuatu yang jaiz akli. Makanya kalau ada pertanyaan setan, pertanyaan syaitoni begitu. Apakah Allah mampu, katanya apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang serupa dengannya? Itu kalau dijawab iya kufur, kalau dijawab juga sama kufur. Paham itu? Kalau seandainya ada pertanyaan setan, apakah Allah mampu menciptakan yang serupa dengannya? Pertama, soal ini tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena sesuatu yang diciptakan berarti apa? Makhluk. Paham? Paham habis itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau seandainya pertanyaan ini dijawab dengan iya, kufur. Kenapa? Berarti dengan demikian telah menisbatkan adanya sekutu bagi Allah. Kalau dijawab dengan tidak, sama juga kufur. Kenapa? Karena dengan demikian berarti telah menisbatkan sifat lemah kepada Allah. Paham? Terus, makanya itu. Jawabnya bagaimana? Bahwa sifat kudrah Allah itu ta'alluqnya dengan sesuatu yang jaiz akli atau mungkin akli. Tidak berkaitan dengan wajib akli, tidak berkaitan dengan mustahil akli. Terus, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid maknanya bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki pada azal. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi pada azal, pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak ada sesuatu yang mampu untuk menghalanginya. Dan Allah menciptakan hal tersebut itu dengan sangat mudah, tanpa adanya rasa capek, tanpa adanya rasa lelah, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalanginya. Paham itu? Adapun makna firman Allah, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, atau sebelumnya gimana? Kun fayakun. Innama amruhu. Nah, adapun makna firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bukan maknanya ketika Allah hendak menciptakan sesuatu mengatakan kun, kaf dengan nun. Karena kita ketahui bahwa sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Bukan artinya ketika hendak menciptakan sesuatu mengatakan kun. Dalam satu detik berapa kejadian yang terjadi. Yang ini gerak, itu gerak. Berarti dengan demikian, kalau seandainya demikian, nggak ada kerjaan lain Allah kecuali ngomong kun terus. Dan itu tidak bisa diterima oleh akal. Lantas apa makna dari firman Allah kun fayakun? Ini adalah merupakan ungkapan dari cepatnya Allah dalam menciptakan sesuatu. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan kun, kira-kira capek apa enggak? Kagak, kun gitu doang. Nah, begitu juga maknanya bahwa ini adalah merupakan ungkapan bahwa Allah ketika menciptakan sesuatu itu tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Paham itu? Tidak ada sesuatu yang dapat mencegah dari hal itu. Paham itu? Masya Allahu kana. Masya Allahu kana. Apapun yang Allah kehendaki pada azal, keberadaan tanpa permulaan, kana itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pada azal maka tidak akan pernah terjadi.
Jadi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pada azal, keberadaan tanpa permulaan, terjadi, pasti terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki pada azal untuk tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi. Ini tauhid. Orang kalau sudah tertanam di dalam dirinya keyakinan yang seperti ini, tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Ketika orang sudah berusaha maksimal, tapi apa yang diharapkan tidak terjadi, Masya Allahu kan. Katakan kepada diri kita, Masya Allahu kan. Berarti inilah yang Allah kehendaki. Jadi tenang, hidup dia tenang. Allazi la haula wala quwata illa bihi. Yang ini makna dari hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Rasulullah menafsirkan makna dari hauqalah ini bahwa la tahawula an maksiatillah illa bi ismatillah. Tidak ada penjagaan dari seseorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Paham itu? Wala quwwata li ahadin ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi manusia itu paham itu maknanya, la haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau orang tertanam di dalam dirinya tauhid yang seperti ini bisa menolong dia dari sifat ujub, bisa menolong dia untuk menjauhi sifat ujub. Tahu ujub? Ujub berbangga diri ketika melakukan kebaikan. Siapa dulu dong? Bangga, merasa bahwa dirinya lah yang melakukan perbuatan ini, bahwa dirinya lupa bahwa itu adalah merupakan pertolongan dari Allah. Itu namanya ujub. Tapi kalau orang paham tentang makna hauqalah, orang bisa menghindari dari penyakit hati yang disebut dengan ujub tadi. Paham itu? Al-mausufu bi kulli kamalin yaliqu bihi. Yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengan setiap sifat sempurna yang layak bagi keagungannya. Seperti sifat ilmu, seperti sifat qudrah, seperti sifat iradah. Itu adalah sifat-sifat yang layak bagi keagungan Allah. Nih, kaidah penting. Tidak boleh menamakan Allah kecuali dengan sesuatu yang terdapat di dalam syara'. Tidak boleh menamakan Allah kecuali dengan sesuatu yang terdapat di dalam syara'. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Artinya Allah tidak disifati kecuali dengan sifat-sifat yang di dalam syara' terdapat penyebutan sifat tersebut. Makanya tidak boleh dinamakan Allah dengan sebutan jisim, karena tidak ada penamaan Allah dengan sebutan jisim. Paham itu? Jisim artinya benda. Tidak boleh menamakan Allah dengan al-quwwah.
kuah, kekuatan. Termasuk diantaranya banyak orang-orang yang di zaman sekarang yang sok puitis, yang sok romantis, menamakan Allah dengan bulu yang berkreasi. Kufur. Ada. Misalkan apa itu? Karena apa? Tidak boleh tadi, kaidahnya tidak boleh menamakan terhadap Allah sesuatu kecuali yang terdapat di dalam syara'. Terus al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Tadi sebelumnya bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang layak bagi keagungannya. Sifat sempurna yang layak bagi keagungannya seperti sifat ilmu, sifat iradah, sifat qudrah. Sifat sempurna itu terbagi kepada 3. Ada yang sempurna dinisbatkan kepada makhluk tapi merupakan cacian bagi Allah. Seperti rojahatul aql, akalnya cerdas. Itu kira-kira kalau dikatakan terhadap makhluk pujian apa cacian? Pujian. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, sifat tersebut adalah cacian. Karena akal adalah makhluk. Paham itu? Kemudian ada yang ketika dinisbatkan kepada makhluk adalah merupakan cacian, tapi ketika dinisbatkan kepada Allah adalah suatu yang sifat sempurna, seperti sifat Al-Jabbar. Terdapat di dalam Al-Asmaul Husna Al-Jabbar. Ketika dinisbatkan kepada makhluk, makna Jabbar adalah mutakabbir atau zalim, orang yang zalim. Itu nama Al-Jabbar, atau orang yang mutakabbir, sombong. Paham itu? Fulanun Jabbar misalkan. Artinya apa? Zalim, mutakabbir. Paham? Nah itu. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Dia Allah yang maha suci dari setiap sifat kurang. Seperti sifat bodoh, sifat lemah, itu semua sifat-sifat kurang. Memiliki warna, memiliki ukuran, memiliki bentuk, berada di suatu tempat, berada di suatu arah, itu semua adalah sifat-sifat yang kurang. Karena itu semua adalah merupakan dari sifat-sifat makhluk. Adapun keyakinan kita Allah ada tanpa tempat. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, laisa kamitslihi syai'. Artinya bahwa Allah tidak menyerupai dengan makhluknya baik dari satu segi ataupun semua segi. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Kenapa di dalam ayat ini dijelaskan terlebih dahulu atau terlebih dahulu didahulukan laisa kamitslihi syai' daripada wa huwas samiul basir? Agar orang tidak berprasangka, agar orang tidak memiliki prasangka bahwa sifat sama, sifat pendengarannya Allah, sifat penglihatannya Allah itu berbeda dengan atau sama dengan makhluknya. Menghindari itu dijelaskan terlebih dahulu laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah maha melihat juga maha mendengar dan juga maha melihat. Berarti apa? Penglihatan Allah dan pendengarannya Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Makanya Imam Zunnun Al-Misri dan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Nah, itu keyakinan
umat Islam, keyakinan umat Islam dari generasi salaf 300 tahun pertama Hijriah sampai generasi khalaf yang datang setelahnya, mereka meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ini keyakinan umat Islam seluruh dunia. Di Hijaz, di Indonesia, di Malaysia, di Turki, di Maroko, di Aljazair, di daratan Syam, di Mesir, di Sudan, Dagestan, Sisan, tahu itu, di Yaman, di Irak, semuanya meyakini keyakinan isni, keyakinan umat Islam Allah ada tanpa tempat. Makanya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan man qala la a'rifu rabbi apis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar. Orang yang mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah Tuhan, apakah Allah berada di langit atau di bumi, maka orang tersebut telah kufur. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Izz bin Abdissalam di dalam kitabnya Halur Rumuz. Kenapa? Karena li anna hadzal qaula yuhimu anna lil haqqi makanan. Karena perkataan yang seperti ini memberikan prasangka bahwa Allah berada di suatu tempat. Dan orang yang meyakini faman tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbihun. Dan orang yang meyakini bahwa Allah berada di suatu tempat, maka dia adalah termasuk seorang yang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu keyakinan umat Islam. Paham ini? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam.